Quran itu nggak seperti doa, Ustaz. Maksudnya apa? Kita doa nih dengan bahasa Arab. Siap. Kalau kata Imam Al-Milibari, kita nggak paham artinya, minimal bahkan atau kita nggak paham tujuan doa ini apa. Misal kita baca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Karena orang-orang awam nggak tahu nih artinya. Nggak tahu artinya. Amin amin aja ya. Kalau sampai tujuannya juga nggak tahu, misalnya tujuan ini, oh ini untuk ilmu, untuk rezeki. Maka dia tujuannya nggak tahu, itu nggak diterima doanya. Beda Al-Quran. Al-Quran ini, walaupun kita baca, kita nggak paham artinya, kita nggak tahu maknanya, kita tetap dapat pahala. Kita dapat pahala. Sebagaimana yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam kanal YouTube Mida Channel, dalam segmen podcast Sahabat Mida. Izin Ustaz saya menyapa Sahabat Mida dulu. Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, saya terus mengajak jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar ikhtiar kami untuk nasrul ma'rifat an-Islam bisa berjalan, dan harapan kami manfaat ini bisa terus menyebar lebih luas lagi. Amin, amin. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu yang mungkin ini perdana saja Ya, perdana. hadir di podcast Mida ini. Ya. Masya Allah, beliau adalah sahabat karib saya. Ya. Dan Masya Allah, nanti kita dengarlah dari beliau, Ustaz. Boleh kenalan sedikit nama, asal, daerah, studi, Ustaz? Ya. Pengalaman dan aktivitas sekarang ini. Ya. Ini juga mungkin suasana kita sekarang berbeda ya. Biasanya di studio, tapi hari ini kita langsung di pondok pesantren yang dikawal oleh Ustaz kita ya. Fadhal Maskur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ba'd. Yang pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada guru kita, teman kita Ustaz Rizky Haidsul Haq yang sudah kiranya mau mampir ke pondok kita, yaitu Pondok Tahfidz Bukaka. Yang mana kita bina, yang kita berjuang di sini untuk khusus penghafal-penghafal Al-Quran atau orang-orang yang ingin mendapatkan di dalam dirinya ini sifat-sifat Al-Quran. Masya Allah. Yang pertama itu saya terima kasih kepada teman kita, guru kita Ustaz Rizky Haidsul Haq, dan beliau ini teman karib saya, satu angkatan juga waktu di pesantren dahulu. Satu konsul. Satu konsul juga, satu daerah. Ya. Kemudian juga nama saya pribadi Haris Abdul Aziz, asli Tangerang. Tapi pondok kita sekarang ada di Bogor. Masya Allah. Tepatnya Bogor Cilengsi. Kemudian studi saya seperti Ustaz Rizky, yaitu di pesantren Darussalam Gontor dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian saya mengabdi di Gontor cabang yang ada di Aceh. Masya Allah. Kemudian kita melanjutkan studi di negeri Sudan yang kita doakan bareng-bareng sekarang dalam perperangan. Kemudian setelah itu kita ngambil sekolah pesantren lagi di Wadi Mubarak untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Magister, Ustaz? Alhamdulillah kita sudah selesai juga magister dalam pendidikan agama Islam. Masya Allah. Insya Allah. Allah yubarik fi ilmikum. Amin wa iyyakum Ustaz. Masya Allah. S3? S3 insya Allah. Insya Allah ya. Insya Tapi Allah. sudah kan S3? S3? Belum insya Allah. Ya. Masya Allah. Ya, kita ngobrol santai aja nih Ustaz, Ya, di betul. tengah-tengah rintik-rintik hujan di dalam. Pas banget. Jadi Bukaka ini adalah sebuah perusahaan ya Ustaz ya? Ya, Bukaka ini singkatan sebenarnya. Bukaka ini singkatan dari Badan Usaha Keluarga Kala. Oh. Nah, jadi Bukaka itu Badan Usaha Keluarga Kala yang sekarang ini Bukaka lebih, yang kalau yang namanya Bukaka itu lebih intens di masalah pabrik seperti jembatan, seperti garbarata pesawat, kemudian juga pumping oil dan lain-lain. Oh, yang buat orang lewat ke masuk pesawat itu Ustaz Ya, itu buatan Bukaka semua nih. Masya Allah. Iya, pantesan tadi kayak di bandara gitu Ya. masuk ya.
Dan alhamdulillah di dalam pabrik ini donatur kita yaitu Bapak kita Pak Suheli Kala mendonasikan uangnya untuk pembuatan pondok khusus menghafal Al-Quran yang ada di dalam pabrik, yaitu pabrik Bukaka. Maka kita namakan pondok ini ya dekat-dekat dengan namanya Ma'had Tahfidz Bukaka. Masya Allah. Insya Allah bulan November, akhir November ini ada pendaftaran baru. Wah, cocok. Masuk Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya, Insya Allah. Ya. Ini memang walaupun dia di sudut pabrik Ustaz ya, kita melewati beberapa produksi pabrik gitu ya. Tapi memang di sudutnya itu kondisinya nih kita bisa lihat di belakang ini, Masya Allah ya. Ada mes-mes yang memang untuk para penghafal Quran dan juga ada ruang terbukanya. Ya buat sahabat Mida yang lulusan SD saja. Ini lulusan SMP ya. Lulusan SMA. Astagfirullah. Lulusan SMA. Ya. Sebelum dia melanjutkan ke jenjang kuliah. Betul. Dan kita memang di sini juga ada program beasiswa, yakni yang udah selesai di sini 30 juz dan dia lulus dari ujian-ujian yang kita adakan, berhak untuk mendapatkan beasiswa yang kita berikan untuk sekolah di jenjang selanjutnya. Tapi untuk program di sininya 2 tahun. Program di sini 2 tahun. Dan itu semua beasiswa. Itu semua beasiswa. Ini buat sahabat Mida. Khusus hafal Quran dan bahasa Arab. Masya Allah. Dan saya juga tadi habis sholat zuhur berjamaah itu di tengah-tengah jamaah ada yang menyampaikan khotirah kalau bahasa kita. Ya. Apa khotirah zihniyah ya, apa yang terbesit dalam pikirannya disampaikan untuk menasehati teman-temannya, dan Masya Allah. Mabruk Ustaz. Saya juga baru tahu Bukaka itu Badan Usaha Keluarga Kala ya. Ya, Keluarga Kala Group. Masya Allah, tabarakallah. Baik, aktivitas di sini sudah, dan Masya Allah sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sudah berkenan untuk kita repotin datang ke sini. Malah kita senang Ustaz. Senang didatangi seorang ulama ini, seorang pendai, amin. Islam. Subhanallah. Amin. Dan saya yakin ya ini apa yang akan beliau sampaikan hari ini, saya yakin akan bermanfaat untuk sahabat media semua. Ya. Baik, saya izin menyampaikan prolog lebih dahulu Ustaz sebelum kita menyampaikan apa diskusi kita pada siang hari ini. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya gitu kan Ustaz, yang mana beliau menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Atau ya, ada dalam beberapa riwayat yang lain diksinya didahulukan ini dan sebagainya saja. Tapi ala kulli hal di situ ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membaca Al-Quran, karena nanti di hari kiamat atau di hari pembalasan nanti Al-Quran itu akan memberikan pertolongan dan syafaatnya bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Nah, itulah yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Kira-kira apa sih yang kita perlu sikapi sebagai manusia agar kelak kita bisa mendapatkan syafaat gitu Ustaz. Karena kita mungkin kita semua ya pasti pernah melakukan khilaf, pernah melakukan kesalahan, dan ya berharap perjuangan kita dengan Al-Quran ini ya bisa berbuah kebaikan kita nanti, bukan hanya di dunia tapi di hari pembalasan nanti. Maka dari itu mungkin yang pertama kita coba diskusi sama Ustaz Haris, kenapa harus Al-Quran Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, sebuah podcast yang judulnya itu mungkin terlihat remeh-temeh, tetapi kalau sudah berbicara Al-Quran tidak akan ada sesuatu yang remeh di Al-Quran. Semua yang disebutkan Al-Quran berarti itu penting. Mau dalam permasalahan keseharian, mau dalam permasalahan tidur, permasalahan makan, permasalahan masuk rumah, itu semua dibicarakan Al-Quran artinya penting. Tidak ada sesuatu yang tidak penting di dalam Al-Quran. Maka semua yang akan kita bahas di sini, yang kita akan musyawarahkan di sini, itu bukan permasalahan yang remeh-temeh, bukan permasalahan yang yultafatun nazar ilaihi, yutawallan nazar ilaihi. Nggak boleh kita palingkan mata kita dari pembahasan yang seperti ini. Pertama, kenapa sih Al-Quran? Wah, kalau ditanya kenapa Al-Quran itu mungkin jawabannya bisa segudang. Tapi kenapa Al-Quran? Pertama, semua masdar, semua sumber Islam ini pasti
terusut ke satu, yaitu pertama Al-Quran. Karena Al-Quran ini sumber utama, ya walaupun datang setelahnya kalam Rasulullah SAW. Yang mana Al-Quran ini Allah berfirman, yahdi lillati hiya aqwam, untuk menunjukkan seseorang ini kepada jalan yang lurus, wahwal Islam. Dan memang Al-Quran ini berarti patokan utama supaya manusia ini mengenal Islam. Jangan orang mengenal Islam min afwahir rijal faqat. Jangan orang itu mengenal Islam hanya dari perkataan-perkataan seseorang saja. Kenapa kita nggak melihat ke perkataan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu? Maka kenapa Al-Quran satu tadi? Yahdi lillati aqwam. Allah sudah menjanjikan bahwasanya Al-Quran ini mengajak manusia ke jalan yang lurus, dan itu Islam. Masya Allah. Dan juga Al-Quran, Allah berfirman di dalam suratnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'. Kita turunkan Al-Quran, yaitu Allah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya syifa. Ternyata syifa ini bukan hanya sekedar penyembuh. Ya kita tahu bahwasanya Al-Quran ini bisa menyembuhkan orang, ya. Ada orang sakit mendengarkan surat Al-Baqarah, Rasulullah mengatakan seperti itu. Bacakan surat-surat tertentu. Yashfi amradun nas, bisa menyembuhi penyakit-penyakit manusia. Tapi juga ternyata syifa yang dimaksud di sini juga yushfi amradul qulub, dan itu yang paling penting. Bisa juga menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Dan memang dosa pertama yang terjadi di alam semesta ini ya maradul qulub, yaitu kesombongannya seorang makhluk yang bernama jin itu, karena dia ujub dengan penciptaan dirinya pribadi. Jadi kita ingin mendapatkan syifa dari Al-Quran untuk membersihkan hati kita. Kemudian juga warahmatun lil mu'minin. Kemudian juga yang terakhir, kenapa Al-Quran? Mungkin kita bisa bilang Allah berfirman dari Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan zikr. Jadi Al-Quran bisa dinamakan zikr sebagai peringatan. Wa inna lahu lahafizun. Dan Allah yang berjanji di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini dijaga. Kita, antum, santri-santri kita pengen ikut andil untuk menjaga, melestarikan firman Allah ini. Walaupun padahal Al-Quran sudah dijaga. Walaupun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ingin ikut berjuang. Kita ingin andil untuk menjaga Al-Quran ini sampai tersebar ke seluruh orang-orang di seluruh penjuru dunia ini. Insyaallah. Gitu Ustaz. Karena kalau memang Ustaz, kalau kita berpikir untuk tidak mau mengambil peran dan menganggap bahwasanya Allah sudah menjaga Al-Quran dengan begitu saja gitu, Ustaz. Realitanya di Indonesia ini, Ustaz. Betul. Ustaz mungkin baru tahu sudah. Jadi di Indonesia ini, Ustaz, dari kaum muslimin yang ada di Indonesia, 75%-nya buta huruf Al-Quran, Ustaz. Masya Allah. Itu data yang dirilis langsung oleh Kementerian Agama. Masya Allah. Padahal kita Islam terbanyak ya. Nah, ternyata 75%-nya buta huruf Al-Quran. Ya. Maka dari itu ya hadirnya Mahat Tahfiz Bukaka, dan kami pun di Mitra Dai Indonesia dengan dai-dai yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kami support dengan berbagai program-program mereka yang mensyiarkan Al-Quran itu ya dalam rangka untuk mengambil peran bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan tanah air kita ini, Ustaz. Betul. Masya Allah, Ustaz ya. Nah, tadi Ustaz menyampaikan tentang kenapa Al-Quran, Ustaz ya. Dan mungkin yang kedua, dengan tema yang kita highlight hari ini adalah mal alaqoh gitu Ustaz ya. Apa korelasi yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan syafaat? Atau mungkin syafaat itu apa sih, Ustaz? Oke. Baik. Allah ini banyak kasih kita rewardnya. Reward itu hadiah. Reward itu jaza. Reward itu pembalasan. Yani manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Bahwasanya yang mendapatkan membuat kebaikan pasti ada ganjarannya. Bahkan yang membuat keburukan pun ada ganjarannya. Jadi Allah itu punya targhib wa tarhib. Jadi konsep dakwah itu mungkin ya. Konsep dakwah itu kita ada targhib dan tarhib, sebagaimana Allah juga mengajarkan kita ketika berdakwah itu konsep targhib wa tarhib. Reward dan punishment gitu ya. Reward dan punishment. Allah mengatakan, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim." Jadi Allah ngasih dua langsung tuh. Saya ini anni anal ghafurur rahim. Saya ini zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi ingat juga, wa anna azabi wal azabul alim. Jadi ada
reward and punishment. Oke. Al-Quran ini ada rewardnya, ada hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak sekali reward atau hadiah-hadiah yang diberikan oleh Allah kepada ahli Quran. Ingat, bukan hanya sekedar penghafal Al-Quran. Bapak-bapak yang di rumah, ibu-ibu yang di rumah, bukan syarat kita mendapatkan syafaat Al-Quran itu penghafal, tidak. Kita ingin bahas dulu ya, apa itu syafaat? Syafaat ini salah satu reward yang dikasih oleh Allah untuk penghafal Al-Quran ataupun yang membaca Al-Quran. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz Rizky Hayatul Haq, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ahlihi. Li ahlihi. Yakni li ahlihi, orang yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Bukan kalimatnya ihfadzul Quran. Tapi bacalah Al-Quran. Kemudian datang syafaat, kata Allah. Syafaat itu apa? Syafaat itu dalam kitab tauhid dikatakan seperti ini. At-tawassut lil ghair li jalbil manfa'ah lahu aw daf'u madarratin anhu. Nah, artinya itu namanya, apa itu syafaat? At-tawassut bil ghair. At-tawassul bil ghair. Apa artinya? Mengambil wasilah dari orang lain. Oke. Li jalbil manfa'ah lahu, untuk mengambil manfaat untuk dirinya yang meminta syafaat. Aw daf'u madarratin anhu, atau untuk syafaat ini menghilangkan madarat dari dirinya. Oke. Nah, itu pertama syafaat. Jadi pertanyaan, apa itu syafaat ya? Iya, cocok itu, bagus. Itu syafaat. Jadi syafaat itu kita mengambil manfaat dari orang lain untuk menolong kita, untuk memberikan manfaat kepada kita atau menghilangkan madarat dari diri kita. Dan syafaat itu bukan dari orang itu, tetapi dari izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Masya Allah. Ya, gitu Ustaz. Sumamal alaqah baina syafaat wal Quran, Ustaz. Oke, iya, saya lupa tadi. Jadi apa sih kaitannya? Jadi kaitannya reward, dia itu hadiah. Hadiah yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang tekun dalam membaca Al-Quran. Karena tadi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat. Syafaat ini sebagai hadiah oleh Allah para yang membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Bahkan juga syafaat Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dirinya. Oh, mungkin nanti akan ada pembahasan ya. Apakah syafaat Al-Quran ini bisa untuk orang lain? Nah, itu. Atau hanya untuk diri kita saja? Nah, pertama syafaat dulu, Ustaz ya. Syafaat itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada ahlullahi wa khassatuhu, orang-orang yang dikhususkan atau orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah kebermanfaatan dirinya, untuk menjadi manfaat bagi dirinya dan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Masya Allah. Jadi ya, melihat syafaat yang tadi disampaikan Ustaz Haris ini, ya pantas saja kalau kita semua berharap mendapatkan syafaat tersebut, Ustaz ya. Ya, betul. Tapi kalau mulai kita coba kulik sedikit terkait syafaat itu sendiri, Ustaz. Mungkin ya nih, tukhbirna, atau mungkin Ustaz coba bisa sampaikan kepada kita syafaat-syafaat yang Allah berikan itu apa saja sih, Ustaz? Oke. Syafaat ini banyak ya. Ada syafaat, jadi syafaat itu terbagi menjadi dua. Ada syafaat Rasulullah, ada syafaat dari selain Rasulullah SAW. Pastinya yang kita tahu, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmud yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu syafaat. Yang sering kita dengar dengan syafaatul uzma. Itu syafaat pertama itu, jadi syafaat ada dua. Ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang Muslim, itu punya kemungkinan mendapatkan dari salah satu dua syafaat. Yang pertama itu syafaat dari Rasul SAW. Syafaat Rasulullah SAW itu dua. Jadi ada dua syafaat, ada dari Rasulullah. Dari Rasulullah ada dua macam syafaat. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Apa tuh syafaat umum, syafaat khusus? Syafaat umum ini syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, yang diizinkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang Rasulnya bisa memberikan kepada umat manusia, muslimun wa kafirun. Itu yang umum ya? Itu yang umum. Kok bisa? Iya bisa, karena di hadis Muslim Rasulullah juga mengatakan bahwasanya akan memberikan syafaat kepada pamannya Abi Thalib, yang tadinya fi qa'rin nar, di neraka paling dalam, kemudian diringankan sampai hanya sekedar di atas neraka itu. Masya Allah. Jadi ada syafaat umum. Syafaat umum itu yang untuk seluruh umat. Itu terjadinya ketika
yang sering hadis terkenal itu hadis syafaat, bahwasanya setiap manusia ketika di padang mahsyar karena tidak kuat apa yang terjadi di padang mahsyar, muslim dan kafir itu meminta pertolongan. Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, sampai terakhir ke Nabi Muhammad. Ala tarawna ma nahnu fi. Engkau wahai Muhammad tidak melihat keadaan kami sekarang. Mintalah kepada Tuhanmu untuk memberikan kita syafaat. Yang hadis terkenal sekali. Akhirnya Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka semuanya. Itu syafaat umum. Okay. Ada syafaat khusus. Syafaat khusus ini untuk orang-orang muslim saja, allati mata alal Islam. Orang-orang yang hanya meninggal dalam keadaan Islam. Itu syafaat khusus yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya untuk mengeluarkan semua orang-orang man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min iman. Mengeluarkan orang-orang yang walaupun di hatinya itu ada sebiji jagung keimanan kepada Allah. Itu dikeluarkan dari neraka. Itu namanya syafaat khusus. Masya Allah. Itu syafaat dari Rasulullah. Tapi ada juga ternyata syafaat dari selain Rasulullah. Dari para malaikatnya, dari para orang-orang salih, anak kepada orang tuanya, teman kepada temannya. Salah satunya yang anak kepada orang tuanya ya para penghafal Al-Quran. Bahwasanya Rasulullah mengatakan ul bisa walidahu tajul waqar dauhu kadau ahsan min dawi syamsi. Masya Allah. Yaitu penghafal Quran ini nanti di atas akan memberikan mahkota yang mahkotanya ini lebih terang daripada matahari dan itu akan ditaruh di atas kepalanya orang tua. Walaupun memang mahkota. Walaupun memang kalama ba'du ahli hadis fi dha'fi hadzal hadis. Ada sebagian mengatakan hadis ini dhaif. Tapi sebagai motivasi kita selalu sampaikan ini kepada santri-santri kita. Masya Allah, tabarakallah. Makin syahdu aja nih. Iya, ini obrolan kita nih. Posisinya turun hujan, alhamdulillah. Masya Allah, kita ngomongin syafaat, semoga hujan ini juga bagian dari rahmat. Amin. Apalagi yang kita bahas hari ini adalah Al-Quran. Ya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tadi banyak sekali sudut pandang atau apa ya, hal yang berkaitan dengan syafaat tadi. Ya. Ada syafaat dari Rasul, ada syafaat yang selain dari Rasulullah. Ya. Dan dari Rasul terbagi menjadi dua, ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Masya Allah. Saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh selain syafaat Al-Quran. Jadi kan saya bilang ada syafaat dari Rasulullah, ada syafaat dari selain Rasulullah. Salah satu syafaat yang selain dari Rasulullah tadi, dari anak kepada orang tuanya, ada teman kepada temannya. Ada teman kepada temannya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau ba'duhum yawma idzin al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Artinya al-musahabah alladzi tubna 'alal Islam, persahabatan yang dibangun atas dasar Islam, berdasarkan konsep keislaman. Itu dia tidak akan menjadi musuh ketika pada hari kiamat. Artinya musuh itu apa sih? Musuh itu dia tidak memperdulikan lagi. Tapi kalau al-akhilla, pertemanan yang ada di dalam keislaman, dia akan peduli sampai akhirat. Maka carilah teman-teman yang baik. Jadi al-akhilla itu adalah musahabah hatal akhirah gitu saja. Wah, itu musahabah hatal akhirah. Allah berfirman dalam surat Syu'ara, "Wa ma adallana ilal mujrimun. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Wa ma adallana ilal mujrimun. Kami ini di dunia yang menyesatkan kita ya orang-orang mujrim. Fama lana min syafi'in. Kita enggak ada orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita sekarang. Wala sadiqin hamim. Enggak ada teman kerabat kita juga yang memberikan syafaat. Artinya ternyata kerabat juga bisa memberikan syafaat. Maka carilah pertemanan yang soleh. Karena pertemanan itu ikhtiar kita yang milih teman. Bukan beda halnya bapak dan ibu. Ayah dan ibu ini bukan pilihan kita, Pak ya. Betul. Kita nggak bisa sebelum lahir minta ke Allah, dilahirin sama ini. Bapak yang kayak dikit dong ya. Nggak bisa. Kalau pertemanan itu kita yang milih. Maka anta ma'aman ahbabta. Betul sekali, anta alaman ahbabta. Ad-dinu apa? Al-insan ala dini khalili. Wah. Masya Allah. Artinya anak istri pada banyak antum ya. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Nah, berarti bagaimana Ustaz kategori orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran gitu? Ayuwah. Kategorinya sih ya, pertama kita ambil Allah punya, Rasul punya sabda yang berbunyi, man qara al-Quran wa amila bima fihi. Yaji'ul Quran, di riwayat yang lain, yaji'ul Quran syafi'an lahu. Oke. Jadi kalau kita ambil dari hadis ini, Rasulullah bersabda, man qara al-Quran.
yang membaca Al-Quran. Wa amila bima fihi. Dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Yang mengamalkan apa yang di dalamnya. Itu akan hari kiamat Quran ini datang untuk dia sebagai syafaat. Artinya berarti kriteria orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu tidak. Baik Ustaz, berarti tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwasanya Al-Quran ini ternyata bisa juga menjadi syafaat bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain berarti Ustaz ya. Sebegitu istimewanya berarti Al-Quran itu Ustaz. Ya, pastinya. Bahwasanya tadi dia bisa mendapatkan syafaat anak, orang tua, ke teman. Ada lagi nggak contoh lain yang kira-kira itu menguatkan bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bukan hanya untuk kita tapi juga bisa untuk orang lain. Baik. Tadi ya yang saya sampaikan mungkin bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya untuk orang, Al-Quran ini punya syafaat, tapi bukan hanya untuk yang menghafalkan saja. Okay. Tapi bisa untuk orang lain di sekitar si penghafal atau yang membaca Al-Quran ini. Si penghafal, si pembaca Al-Quran ini punya orang tua, orang tuanya bisa dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Dia punya teman, temannya bisa dikasihkan syafaat dari temannya. Karena kan tadi yang tadi kita bahas bahwasannya pertemanan yang solih itu akan masih ada kepedulian sampai akhirat nanti. Jadi si penghafal Al-Quran ini atau si pembaca Al-Quran ini bukan hanya untuknya masih dapat. Siap. Quran itu akan datang. Bahkan surat-surat yang kita baca contohnya Al-Baqarah, Al-Imran, ya'ti yaumul qiyamati hajjan ila Allah azza wajal. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran yang sering kita baca, dia akan datang kepada kita ka'annahuma ghamamatan, seperti dua awan yang datang berbentuk awan kemudian datang ke Allah meminta orang ini diberikan syafaat. Itu berbentuk suratnya datang, apalagi berbentuk Al-Quran secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi bisa untuk dirinya sendiri, bisa untuk orang tuanya, bisa untuk temannya. Seperti itu. Jadi bisa keseluruhan. Berarti kalau ada yang bisa mendapatkan syafaat, ada yang bisa tidak mendapatkan syafaat juga dong. Apakah ada orang yang mungkin dalam kategori dia di dunia ya Qurannya kuat gitu misalnya, tapi ternyata tidak mendapatkan syafaat, itu apakah ada? Kalau syafaat Quran mungkin dia ada orang yang nggak dapat. Tapi syafaatul uzma semua dapat. Syafaatul uzma itu syafaat yang khusus ya? Syafaat khusus, syafaat yang terbesar dari Rasulullah SAW yang nanti akan mengeluarkan seluruh orang-orang mukmin yang ada di neraka yang ada iman setitik jagung. Jadi semua mukmin akan mendapatkan syafaatul uzma. Tapi syafaat dari selain Rasulullah itu tergantung kalian punya teman atau tidak. Kalian punya anak yang soleh atau tidak. Tapi kalau syafaat Al-Quran contohnya, kita baca Al-Quran sudah, menghafal Al-Quran sudah. Tapi apakah ada kemungkinan kita tidak mendapatkan syafaat? Itu yang ditanyakan. Mungkin sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Quran ini bisa menjadikan kamu penyelamat atau bisa menjadikan kamu penyebab untuk kamu masuk neraka. Oke deh, kita kasih tahu. Rasulullah orang yang tidak bisa mendapatkan syafaat Al-Quran padahal dia sudah sering membaca Al-Quran satu. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwasanya Allah berfirman wa qala ar-rasul. Rasulullah mengatakan, ya rabbi, ya Allah, inna qaumi, bahwasanya kaumku ini ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggal. Jadi orang-orang yang sering meninggalkan Al-Quran pasti satu, gak akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Orang yang gak pernah baca Al-Quran, orang yang gak menghafalkan Al-Quran, atau orang yang nggak pernah mengamalkan Al-Quran, itu termasuk ayat ini. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Itu satu. Yang kedua adalah orang yang membaca atau menghafal Al-Quran niatnya bukan karena Allah. Hadis masyhur jiddan ya, hadis yang sangat terkenal sekali diriwayatkan Abu Hurairah. 3 orang pertama yang dihisab nanti ketika hari kiamat. Salah satunya kan apa? Alladzi yaqra'ul Qur'an. Kemudian didatangkan orang ini di hadapan Allah, di mahkamah agungnya Allah yang tidak akan ada intervensi dari bawahan. Masya Allah. Iya, mahkamah terbesar, mahkamah agung, nggak akan ada intervensi dari bawahan. Yaqulul haq wa la yadhlimu ahadan, tidak akan mendolimi sama sekali. Manja bil hasanah ada balasannya, manja bis sayyi'ah ada balasannya. Allah mengatakan kepada ahli Quran ini ketika datang ke hadapan Allah, apa yang kau lakukan? Lagi di sidang nih ya. Di sidang ini mahkamah. Apa yang kau lakukan?
qara'tul Quran, saya membaca Al-Quran dan mengajarkannya di jalanmu ya Allah. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, Allah mengatakan kadzabta, ente bohong. Alias kamu bohong, kamu baca Al-Quran liyuqal hafiz. Kamu baca Al-Quran hanya sekedar ingin dia katakan, mungkin zaman sekarang pengen dipanggil hafiz. Liyuqal qari, hanya ingin dianggap sebagai orang yang sering membaca Al-Quran. Ini namanya hujjatun alaika. Jadi fa'akhadha bi ra'sihi fasuhiba finnar. Setelah itu Allah, malaikat akan mengambil kepalanya, dijambak, kemudian baru diseret sampai dibuang ke neraka. Ini orang yang nggak bakal mendapatkan syafaat. Kenapa? Niat membaca dan menghafalnya bukan karena Allah, tapi untuk manusia. Nah, seperti itu. Subhanallah. Kita harus hati-hati nih, sahabat. Ya, harus hati-hati bener ya. Memang secara zahir orang yang ketika menghafal Quran itu baik, tapi kita nggak tahu hatinya. Betul. Seperti itu. Allahu ya'lamu sirra wa akhfa. Iya. Lakinna nahnu kal insan nahkumu bil zahir. Sahih. Wallahu yatawalla sarair. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa menghukumi apa yang kita lihat. Betul. Dan berhusnudzon dari apa yang kita lihat, gitu ya. Betul. Dan juga kita tidak bisa menghukumi hati orang, tapi kita harus berbenah akan hati kita. Betul. Dan juga kita harus menasehati terus agar hati yang kita bangun ini jangan sampai ternyata terbentuk dalam satu hal yang lain gitu, Ustaz ya. Betul. Insyaallah tabarakallah. Ustaz, boleh tipsnya, Ustaz? Bagaimana kira-kira agar kita bisa terus dekat dengan Al-Qur'an dikala mungkin kita sedang dalam kondisi yang futur, Ustaz? Oke. Manusia ini kan punya ahwal ya, punya keadaan-keadaan. Kadang dia semangat, kadang dia malas, sama santri-santri kita juga. Kadang semangat, kadang malas. Bagaimana sih supaya kita dalam keadaan futur, dalam bosan ini tetap semangat untuk menghafal Al-Quran? Yang pertama, turunkan target. Ini untuk para menghafal Al-Quran atau mungkin orang-orang yang punya target membaca Al-Quran sehari juz. Turunkan target yang mungkin sehari juz. Kalau lagi bosan, turunkan target. Jadi jangan meninggalkan semua. Jangan meninggalkan keseluruhan, tapi turunkan target. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Yang nggak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Itu konsep yang salah ya. Itu lebih baik better late than never. Wah, aduh. Lebih baik better late, lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak. Lebih baik kita ambil sedikit, daripada kita tinggalkan semua. Itu yang pertama. Yang pertama yang sering kita katakan kepada santri, turunkan level dulu kalau lagi bosan. Jangan ditinggalkan semua. Itu satu. Kalau ini nggak bisa juga, yang kedua, cari lingkungan yang di situ memang orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang semangat membaca Al-Quran. Cari perkumpulan orang yang komunitas, cari teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita rehat sejenak. Boleh kita meliburkan. Boleh kita ketika kita futur ini boleh kita tidak membaca Al-Quran terlebih dahulu, karena memang Rasulullah itu tidak menyuruh tidak mewajibkan kita membaca Al-Quran terus-menerus. Bahkan ada orang yang sahabat ketika datang ke Rasulullah, dia membaca Al-Quran satu hari 30 juz. Itu bisa hanya sekedar perkataan saja yang keluar, tapi tidak bisa diamalkan, tidak bisa ditadaburi. Yang penting jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari kita tidak menghafal Al-Quran. Jadi tetap, 1, turunkan level. 2, tetap cari lingkungan Al-Quran. Atau 3, rehat sejenak. Rehat sejenak untuk membaca kitab-kitab yang lain. Masih banyak kok, ada kitab-kitab hadis, ada kitab-kitab sirah. Kalau kita dari Al-Quran ini agak merasa jenuh. Sebenarnya yang menjenuhkan bukan Qurannya ya, tapi yang menjenuhkan itu pemikiran lain yang membuat kita tidak semangat. Al-Quran nggak bisa dijadikan sesuatu yang menjenuhkan kita. Al-Quran ini syifa, warahmah. Bisa juga menjadikan hiburan untuk kita juga. Seperti itu. Ya, mungkin itu. Masya Allah, tabarakallah. Berarti ada 3 tadi itu ya. Pertama, turunkan level. Kedua, cari circle atau komunitas yang meningkatkan semangat kita. Yang ketiga ini boleh rehat sejenak. Tapi kalau rehat sejenaknya ini kan kalau pengalaman saya tadi ya. Itu ada kaidah namanya 3T. Apa tuh? Banyak banget ya. 3T. 4T kali. 3T kayaknya. Tambahan atau ziyadah. Tilawah, salah bukan 3T, pokoknya ada tiga unsur lah, nggak jadi 3T nih. Tambahan, ziyadah, tilawah, murojaah.
Oke. Apakah definisi rehat sejenak ini meninggalkan tiga-tiganya, Zat, atau gimana, Zat? Oke. Kalau kiai kita ya, waktu kita masih pesantren, beliau ini selalu mengatakan ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Masya Allah. Jadi rehatnya kita ini bukan rehat artinya tidak mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke. Tetapi kita mencari pekerjaan yang lain yang di situ kita bisa lebih rehat. Itu yang dikatakan Ustaz Rizky. Mungkin yang tadinya mungkin menghafal jenuh, rehat dengan cara pindah ke bacaan saja. Yang tadinya ziyadah, kita pindah menjadi bacaan saja. Tilawah saja. Kalau tilawah, harusnya murojaah dulu. Murojaah, tilawah. Ya, gitu. Karena tilawah paling enteng ya. Iya. Gak mikir. Kalau kita jenuh menghafal, ya murojaah aja yang gampang-gampang. Kalau murojaah nggak bisa, ya sudah tilawah saja. Itu perpindahan antara dari satu step ke step yang lain itu di situ rohahnya. Itu kata guru kita. Betul. Haji Hasan Abdullah Sahal. Masya Allah ya. Hafizahullah. Amin. Masya Allah ya gitu. Jadi ya sepengalaman itu memang tiga hal ini harusnya mutlak tidak boleh hilang gitu ya. Betul. Tapi kalau memang ternyata kita lagi futur banget ya mungkin tadi saja kita rolling salah satunya tadi ya. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, yang terakhir, sebelum terakhir. Ya. Sebelum terakhir. Ini kan pasti ada sahabat Mida yang mungkin baru berusaha menjadi orang yang intens saat dekat dengan Al-Quran, tapi umurnya ini sudah dalam tanda arti bukan kayak santri-santri ini masih fresh graduate atau masih anak, tapi sudah berumur, Ustaz, atau mungkin dalam kondisi yang sudah menghafal, memahami atau apa itu sudah terbatas. Itu gimana, Ustaz, kalau gitu? Pertama ya, yang ingin saya sampaikan bahwasanya menuntut ilmu ini tidak terbatas dengan umur. Tidak terpaut dengan umur. Artinya yang kalau udah umur segini ya udah nggak harus menghafal Quran, udah nggak harus menuntut ilmu, enggak. Pertama, satu, menuntut ilmu itu tidak terpaut dengan umur. Dua, menuntut ilmu itu tidak terpaut dengan tidak boleh dibarengi dengan sifat malu. Oke. Sekarang kita kembali kepada orang-orang atau Bapak Ibu penonton yang umurnya mungkin sudah tua. Malah Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ata'u fihi falahu ajran. Orang yang pembaca Al-Quran ada dua kategori. Ada kategori yang dia itu mahir. Mahir itu dia, ya artinya dia tahu hukum-hukumnya, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia membaca secara rutin. Itu derajatnya ma'a safaratil kiramil bararah. Wal kiramil bararah wal malaikah. Kita derajatnya dengan para malaikat. Tapi orang yang baru mulai dan dia sudah tua, otomatis dia masih sangat sulit untuk mempelajari Al-Quran dengan baik karena untuk proses kemahir itu susah sudah karena tidak mudah, Ustaz ya. Waktu tua itu waktu kita melemah, seperti yang dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah menciptakan dari lemah ke kuat ke lemah. Jadi menciptakan dua kelemahan waktu kecil dan kelemahan ketika tua. Ketika tua kita lemah, tapi tetap kita berusaha. Jangan terpaut dengan umur, jangan mengatakan saya sudah tua. Itu suatu pemikiran yang membuat kita ini tidak mau belajar. Jadi tetap membaca, bahkan yang kalau kita membacanya masih terbata-bata, kita dapat pahala dua. Dapat dua pahala. Ada ungkapan unik Ustaz dari Al-Imam Al-Milibari di kitab Fathul Mu'in. Dan juga disyarah juga oleh Imam Dimyati di kitab I'anatul Talibin. Quran itu enggak seperti doa, Ustaz. Maksudnya apa? Kita doa nih dengan bahasa Arab. Kalau kata Imam Al-Milibari, kita nggak paham artinya, minimal bahkan atau kita nggak paham tujuan doa ini apa. Misal kita baca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Karena orang-orang awam nggak tahu nih artinya. Nggak tahu artinya. Amin aja ya. Kalau sampai tujuannya juga nggak tahu, misalnya tujuan ini ini untuk ilmu, untuk rezeki. Maka dia tujuannya nggak tahu, itu nggak diterima doanya. Beda Al-Quran. Al-Quran ini, walaupun kita baca, kita nggak paham artinya, kita nggak tahu maknanya, kita tetap dapat pahala. Kita dapat pahala. Sebagaimana yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Rasulullah pernah bersabda di riwayat Abdullah bin Mas'ud, walaupun perbedaan antara ini hadis mauquf atau hadis marfu. Ini perkataannya Abdullah bin Mas'ud atau perkataannya Rasulullah. Kalau di hukum hadis mauquf, kalau sahabat mengatakan hadis dan istilah keutamaan itu yuhkamu biraf'i, ada dihukumkan sebagai hadis marfu. Intinya apa?
Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Oke. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, wa bikulli hasanatin asyru amsalihha. Rasulullah mengatakan, saya tidak katakan alif lam mim ini satu huruf, tapi satu huruf alif, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu kebaikan itu dikali 10. Apa yang ingin kita ambil intisarinya? Siapa yang tahu makna alif lam mim sekarang? Nah, la ya'lamuhu illallah wa rasuluh. Kita nggak akan pernah menemukan arti dari alif lam mim atau al-ahrufil muqatta'ah fi bidayatil Quran. Betul. Dari ulama tafsir manapun, nggak pernah ada yang mengetahui artinya. Artinya kita baca alif lam mim, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, dapat pahala. Sama seperti Al-Quran, surat-surat yang lain. Walaupun kita nggak tahu artinya, ini penggambaran paling dasar ya. Alif lam mim aja yang ulama tafsir nggak tahu tetap dapat pahala ya. Nah, jadi jangan menyerah karena hanya sekedar sebatas ilmu, dan juga jangan malu. Saya pernah mengisi kepada santri, saya katakan seperti ini. Al-haya fil Islam matlub. Oke. Lakin al-haya fi talabil ilmi madhmum. Malu dalam bermuamalah kita sesama orang muslim itu sifat yang terpuji, diminta oleh Islam, diharuskan. Iya, al-haya minal idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Al-haya minal iman. Al-haya minal iman. Kemudian walakin al-haya fi talabil ilmi madhmum. Tapi malu dalam menuntut ilmu itu sesuatu yang tercela. Jadi jangan malu karena hanya sekedar terpaut umur. Kenapa saya bilang menuntut ilmu malu itu tercela? Saya kasih satu hadis deh. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik datang ke Rasulullah bertanya tentang suatu yang sensitif lah, tentang masalah sperma. Perempuan nanya ke Rasulullah. Kayak misalnya ada santriwati nanya ke kita masalah sperma, pasti malu kan? Ya. Ummu Sulaim ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ataghtasilul mar'ah idza ra'atil ma'. Apakah perempuan ini harus mandi juga kalau keluar sperma? Habis itu Ummu Sulaim habis nanya begini, Ustaz. Iya. Apa ini maksudnya? Malu, tapi terpaksa untuk minta, untuk bertanya, karena kita nggak boleh malu. Betul. Kemudian kata Rasulullah, na'am, idza ra'atil ma, ya wajib tetap mandi walaupun kalau keluar sperma. Kemudian Ummu Sulaim pergi, Aisyah mengatakan ke depan Rasulullah dan Rasulullah mengiyakan. Khairun nisaul ansar. Baik-baiknya perempuan adalah perempuan Ansor. Bukan karena dia Ansornya yang menjadikan dia baik, tapi keberanian dia. Tapi nggak malunya dia untuk bertanya. Keberanian dia untuk bertanya. Jangan malu untuk menuntut ilmu, walaupun malunya gara-gara tua atau susah paham atau banyak bertanya, itu gak ada masalah kita. Masya Allah. Apalagi cuman gara-gara gengsi, ya itu. Nah itu, jadi insya Allah umur tidak membatasi kita untuk belajar. Ya, betul. Saya juga tadi sempat ngobrol sama anak-anak, saya bilang, kenapa kita harus malu? Ya, kalau Allah itu menjanjikan Al-Quran itu mudah bagi kita. Oh iya, betul. Di luar sana banyak sekali orang yang melihat keindahan dunia tapi tidak melihat keindahan Al-Quran. Betul. 75% lah. Betul. Tapi Allah mengizinkan orang yang tidak melihat keindahan dunia tapi melihat keindahan Al-Quran. Maksudnya orang yang buta ya? Iya, dalam arti ini orang yang berkekurangan. Ya. Ada isyarat juga, Ustaz. Iya. Tunarungu, Ustaz. Tunarungu itu mohon maaf, dia kan tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Ngajinya tahu nggak, Ustaz, gimana? Oh iya? Iya. Karena dia nggak bisa mendengar. Kalau orang a'ma kan masih mendengar, Ustaz. Iya, betul. Kalau orang mendengar, koneknya ke sini. Iya. Jadi Qur'annya itu, gambar Qur'annya begini, gini. Ya. Ada Qur'annya itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang mengajarkan, makanya kita nih pengajar Al-Quran kalau masih cuma berhadapan sama umur, anak-anak tuh belum gak ada apa-apa, Ustaz. Iya. Ini berhadapan sama yang spesial itu, Masya Allah gitu ya. Berkebutuhan Ustaz. Tapi ala kulli hal itu bagian dari penyemangat kita, Ustaz ya. Bahwasanya ya tidak ada yang bisa membatasi kita, apalagi kalau cuma umur, Ustaz ya. Yang terakhir, Ustaz, closing statement dari Ustaz nih untuk sahabat Mida dan juga seluruh pejuang Al-Quran di luar sana, menutup obrolan kita hari ini tentang syafaat Al-Quran ya. Di bawah turunnya rahmat Allah hujan sore hari ini. Tafadhol Ustaz Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saling memberikan nasihat kepada satu sama lain untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, disembunyi ataupun di tempat yang ramai. Inna akramakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Adapun yang berkaitan dengan Al-Quran, ij'alul Quran rabi'a qulubikum wa nura sudurikum wa jalaa ahzanikum. Jadi karena Al-Quran ini sebagai rabi'a qulubina, sebagai
yang menghiasi diri kita, yang menghiasi hati kita. Wa nuru sudurina, sebagai cahaya bagi jiwa kita. Wa jalaa ahzanina, dan untuk menjadi sesuatu yang membuat kita gembira kembali dari sedih kita. Tinggalkan yang lain. Quran ini bisa menjadi penghibur kita. Quran ini bisa menjadi hati kita lebih tenang. Quran ini bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran ini bisa membantu teman-teman di sekeliling kita ataupun keluarga kita di sekeliling kita. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran ini punya syafaat bukan hanya untuk penghafal Al-Quran, tetapi Al-Quran punya syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah Ustadz Haris. Ya, Masya Allah. Anak kayak bukan ketemu sama teman, Ustadz. Waduh, Saya ketemu sama Syekh. Ana lagi talaki di sini. Masya Allah, beliau ini sahabat saya, tapi Masya Allah ya, pertemuan ini bukan pertemuan antar sahabat ini, ya, antara murid dan guru. Oh enggak, pertemuan antar sahabat aja. Jazakallah khairan Ustaz. Allah yubarik fi. Allah yubarik fi ulumikum wa ma. Amin wa iyyakum. Semoga dakwah antum tetap konsisten, dakwah itu tetap dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Entah dibantu dari segi materinya atau dibantu dari segi materinya. Insyaallah Allah bantu Ustaz kalau membantu. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan Ustaz sudah menyempatkan hadir dan berbagi untuk sahabat Nida, dan saya yakin episode ini adalah episode yang sangat istimewa karena ini buah dari apa yang kita perjuangkan, khususnya bagi para pejuang-pejuang Al-Quran. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Haris. Sama-sama. Semoga ini bukan episode yang pertama. Insyaallah. Nazurukum fima ba'd. Insyaallah in wujidal waqt. Yani baki ziaratukum. Insyaallah. Fil maktab. Insyaallah. Al ziaratuna fi mahadikum. Ma'at tahfiz Bukaka ini, Masya Allah. Dan kita tunggu nanti Ustaz, kalau ada kesempatan waktu mampir silaturahmi nanti kita ketemu dan berbagi lagi sama sahabat Mida. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Mida yang sudah menonton video ini sampai lengkap. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau sahabat Mida mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa di-share seluas-luasnya agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sahabat Mida, tapi juga bisa menjadi amal jariah buat kita dan buat sahabat Mida semuanya. Saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz Haris Abdul Aziz, Mudir ya, Mudir Ma'had Tahfiz Bukaka. Kita ketemu lagi insyaallah di dalam episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.